Pemirsa, film Merah Putih One for All, sebuah karya animasi yang belakangan ramai diperbincangkan publik dari pujian hingga kritik tajam. Film ini memicu banyak pertanyaan. Hari ini kita akan mengupas langsung bersama eksekutif produser film animasi Merah Putih, Endiarto. Selamat siang, Mas Endi. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Mas Endi. Pertama, bagaimana tanggapannya melihat film Merah Putih ini ramai diperbincangkan di media sosial karena animasinya yang dinilai kurang memuaskan? Iya, kami sangat mengapresiasi semua komen baik yang pro dan kontra karena mereka mungkin tidak melihat secara dalam apa yang menjadi visi dan misi kami di dalam film animasi ini. Karena pada awalnya kami ini membuat film ini berdedikasikan untuk memeriahkan 80 tahun spesial kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tahun kemarin setelah 17 Agustus kita melihat bahwa film Indonesia untuk proklamasi hiburannya nggak ada, apalagi yang bergenre anak-anak dan khusus untuk proklamasi. Kalau film perjuangan ada, maka kami berinisiasi muncul semangat, ayo kita buat yuk, kita berikan kontribusi, sumbangsi kita memeriahkan perayaan ini. Cuma kita paham bahwa kita terkendala modal, karena itu proyek kami ini judulnya adalah proyek gotong royong. Artinya gotong royong itu bukan gotong royong kita masalah duit, tetapi effort masing-masing orang, masing-masing bagian, misalkan saya produser, asisten, sutradara, lalu animator, lalu dabernya, semuanya itu berkontribusi memberikan sumbangsinya untuk 80 tahun ini dalam bentuk kompilasi di film animasi Merah Putih One for All. Jadi ini proyek gotong royong. Nah, kalau dikatakan kualitasnya tadi dan sebagainya, dari awal kami menginisiasi film ini memang dari narasi ceritanya simple, sederhana, tidak perlu berpikir karena ini didesain khusus buat anak-anak antara SD sampai SMP dengan maksud untuk menanamkan, memaintain nilai-nilai kebangsaan untuk lebih secara dini. Yang kedua memang standar level animasinya kita tahu grade-nya, maka kita tidak membuat yang high class. Dengan catatan kita membuat ini kompilasi audiovisual yang mudah dilihat dan itu menghibur sedikit buat anak-anak. Karena faktor yang kedua, kalau kita membuat yang level tinggi, kita berangkat dari gotong royong gitu loh. Jadi udah nggak mungkin ke arah situ. Tapi niat kami, itikat kami adalah untuk berkontribusi, menyumbang, mewarnai kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Ya, Mas Endi, tapi disebut atau ada informasi bahwa film ini menelan biaya hingga 6,7 miliar rupiah. Apakah benar? Dan dengan biaya sebesar ini, apakah mungkin bisa dibuat animasi yang lebih memuaskan calon penontonnya begitu? Iya. Kami berharap sih ada dana yang disebutkan itu menjadi nyata, ada, sehingga jangankan membuat film animasi, kami akan bisa mengcover film ini untuk tayang di 400 atau 600 layar bioskop. Tapi nyatanya hari ini kami nggak bisa karena kami, tadi saya sebutkan, mengawali ini bukan dengan budget tapi dengan niat untuk kita berkontribusi. Jadi dana itu adalah cuitan yang di luar sana dan kami nggak tahu kenapa bisa dijahit-jahit seperti itu. Cuma kami kawan-kawan memahami bahwa ini proyek gotong royong dan memang tidak ada yang tahu karena belum ada yang tanya dan kami kan nggak perlu mempublish ini film Merah Putih kami berkat ini kita nggak perlu, kita outputnya kita berikan kontribusi untuk mewarnai, itu aja. Berarti tidak benar dengan dana 6,7 miliar yang beredar di media sosial? Iya, sangat tidak benar sekali, apalagi dana itu dikait-kaitkan dengan dari pemerintah, dari ini, dari itu. Kami bingung juga itu loh, salah kami di mana gitu loh. Kami itu niat baik, sumbangsi, ini sumbangsi kami loh memeriahkan gitu. Dengan dana yang effort kerja yang kami lakukan dan dana yang kami harus nilai dengan uang itu cuma satu.
dana konsumsi sama dana untuk penggandaan film ke bioskop-bioskop itu nggak bisa dibayar dengan say thank you. Tapi kawan-kawan yang terlibat, animator, distribusi, manajemen, produser, dan saya sendiri, itu kan kita sudah dari awal sepakat, kita nggak ada loh ya. Ini kontribusi. Kalaupun nanti ada feedback dari penonton itu, ya kita share bersama. Tapi kalau nggak ada ya sudah, kita saling sama-sama mengucapkan terima kasih karena ini niat awalnya begitu. Lalu Mas Endi, kalau boleh di-spill berapa dana yang dihabiskan untuk membuat film ini? Tadi sudah saya spill bahwa kita yang tidak bisa dibayar dengan terima kasih ada biaya konsumsi kru ketika kita diskes dari tahun kemarin sampai post pro yang mulai bulan Mei. Dan dana yang tidak bisa dibayar terima kasih adalah kita penggandaan DCP film dan pembuatan poster. Dan itu kawan-kawan sudah tahu nilainya berapa dan sebagaimana. Dan kita semua itu bertekad untuk mewujudkan ini. Jadi bagiannya siapa, dia yang memiliki kontribusi itu masing-masing. Tanpa kita, saya sendiri pribadi tidak, Pak, habis berapa? Nah, kalau saya tanya itu kan artinya saya menyinggung perasaan dia. Emang tanya gitu kenapa Pak Endi? Mau ganti ya bagaimana? Sebaliknya juga saya ditanya Pak Endi habis berapa? Lah, lu mau tanya gitu, emang lu mau ganti saya? Kan kita di awal udah sepakat dan kita sudah tahu kebutuhan kita untuk apa. Ya, siapa yang mau terbeban aja. Jadi sampai di gala primer kemarin tanggal 8, itu 2 kali show full book dan kita menolak banyak anak-anak. Dan talenta, penyanyi, penarinya, kru talent yang sejumlah 20, itu say thank you semua. Saya bersyukur mereka mau berkontribusi. Ada penarinya dari Brebes, Jawa Tengah. Datang di sini dengan timnya, dengan make up-nya, dengan bajunya. Dia ongkos sendiri, kita nggak kasih apa. Semua volunteer semua. Demi apa? Demi memeriahkan 80 tahun. Berarti film ini secara sukarela dibuatnya begitu ya Pak? Itulah yang mendasarin kami dan kami bingung gitu loh. Bisa bersimpang siur ini karena mereka tidak bertanya secara direct gitu loh. Kalau dengan media, saya percaya para media memiliki undang-undang hak tanya jawab sesuai jurnalistik. Dan kami mengapresiasi setiap media yang tanya kepada kami layanin walaupun jadwalnya sungguh sangat mepet. Hari ini mulai dari pagi saya mengcover beberapa media. Terima kasih juga buat Sindo. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalif jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7 berjabat tangan dan berbincang akar. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset